Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran telenursing. Untuk pertemuan atau video pembelajaran kali ini, yang kita bahas adalah definisi telenursing, kemudian penerapan telenursing, terutama dalam asuhan keperawatan, kemudian media yang dapat digunakan untuk telenursing, manfaat dari telenursing, faktor yang mempengaruhi telenursing, hambatan atau kekurangan telenursing, dan telenursing di Indonesia. Baik, kita mulai dari definisi dari telenursing. Kalau secara harfiah ya, kata per kata, tele seperti yang kita ketahui adalah jarak jauh. Jadi kalau didefinisikan, ya berarti kalau telenursing artinya pemberian asuhan keperawatan secara jarak jauh. Sebenarnya sebelum telenursing terlebih dahulu terdapat telehealth. Telehealth ini secara umum yaitu pemberian pelayanan kesehatan ya, informasi kesehatan maupun pendidikan kesehatan secara jarak jauh. Tentunya menggunakan teknologi informasi atau teknologi komunikasi yang ada. Kemudian telehealth diturunkan ke telemedicine dan telenursing. Yang membedakan hanyalah apa yang dideliverkan gitu ke pasien. Kalau telemedicine berarti kedokterannya, seperti dokter menangani pasien. Kalau telenursing berarti pemberian asuhan keperawatan yang juga difasilitasi oleh adanya teknologi komunikasi. Jadi kalau kita kembali kapan telenursing atau telehealth ini dimulai, itu sejak adanya teknologi informasi atau teknologi komunikasi, bahkan sebelum internet ada. Jadi melalui telepon, panggilan telepon itu sudah dianggap sebagai praktik dari telehealth atau telenursing gitu. Jadi jangan dianggap ini sebagai cutting edge teknologi ya, teknologi terkini, karena sebenarnya dari dulu juga sudah ada yang namanya telehealth telenursing. Bahkan sejarahnya waktu percobaan pertama mengorbitkan satu pesawat atau jet ke luar angkasa, itu sudah ada praktek telehealth di dalamnya, yaitu memonitor tanda-tanda vital dari astronotnya, dan data tersebut dikirim ke bumi dan diinterpretasikan. Itu juga bentuk dari telehealth secara umum ya. Penerapannya bagaimana? Untuk telenursing sendiri, penerapannya bisa kita kelompokkan, yaitu penerapan pada pengkajian maupun diagnosis. Kemudian pada proses perencanaan, proses implementasi, dan dokumentasi. Pada proses pengkajian dan diagnosis, seperti kita tahu sendiri, sudah banyak aplikasi yang beredar, entah itu di HP, ya, Android atau iPhone, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi yang di PC gitu ya, untuk mendeteksi satu kondisi yang berat gitu. Seperti pada COVID-19 juga sudah ada pemerintah menyelenggarakan atau mengadakan satu aplikasi di mana masyarakat bisa mendeteksi secara mandiri apakah dirinya beresiko tinggi memang terpapar COVID atau tidak. Itu salah satu dari fungsi pengkajian atau diagnosis. Kemudian ada lagi yaitu alat diagnosis jarak jauh. Jadi tidak harus kita pasiennya datang ke pelayanan kesehatan, tidak juga harus profesi kesehatan yang datang ke pasiennya, cukup pasiennya sendiri yang memeriksa diri sendiri secara mandiri. Ada sudah beberapa aplikasi yang beredar, beberapa hardware gitu ya, software yang didampingi dengan hardware yang berfungsi untuk memeriksa tanda-tanda vital dari pasien. Contohnya mobile ECG atau mobile EKG. Jadi EKG yang dihubungkan ke mobile phone atau smartphone, kemudian datanya di-obtain dan dikirim ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat. Itu sudah ada aplikasinya, walaupun saya tidak yakin kalau di Indonesia sudah dikembangkan, tapi sudah mulai dikembangkan di luar negeri, sehingga penyakit-penyakit jantung yang letal, irama EKG yang letal itu bisa terdeteksi dan cepat untuk ditangani walaupun saat pasien belum sampai ke rumah sakit. Gitu. Jadi
merasakan nyeri dada, langsung menggunakan mobile EKG ini, datanya muncul, kemudian dikirimkan ke dokter rumah sakit yang akan dituju dan terbaca bahwa pasien ini butuh atau tidak butuh perawatan emergensi, sehingga pasien langsung bisa ditangani. Kemudian selain EKG ada juga sensor ya yang mendeteksi nadi ataupun saturasi oksigen pasien. Kemudian ada juga alat gula darah. Sekarang ini di Indonesia juga ada yang mengembangkan ya, dan mereka juga statusnya masih mahasiswa, mengembangkan alat untuk mengukur gula darah tanpa ditusuk gitu ya. Jadi seperti sensor. Nah, ini juga bermanfaat nanti walaupun ini alatnya masih dalam proses atau tahap pengembangan, ke depannya mungkin bisa digunakan untuk telenursing gitu ya. Jadi selain datanya disimpan oleh pasien di HP-nya, juga bisa dikirim atau dikonsultasikan ke perawat atau tenaga kesehatan lainnya. Itu juga satu praktek telenursing atau telehealth. Kemudian penerapan telenursing dalam pengkajian dan diagnosis itu bisa sesimpel mengirimkan hasil pemeriksaan penunjang. Jadi seperti ini, kalau misalkan apalagi di pandemi ini ya, orang nggak bisa sesering dulu untuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu resikonya tinggi untuk tertular COVID, sehingga pasien-pasien dengan penyakit kronis, misalkan dia dalam satu kunjungan harus periksa labnya misalnya di luar rumah sakit. Kemudian dia sudah periksa lab, sudah ada hasilnya, dia tidak perlu ke rumah sakit lagi. Cukup mengirimkan hasil tersebut, entah itu melalui email, entah itu melalui pesan atau chat, ke dokter atau ke petugas kesehatan yang ada di rumah sakit untuk dikonsultasikan. Nah, itu juga satu bentuk dari telehealth atau telenursing. Gitu, sesimpel itu. Jadi walaupun nggak ada aplikasi tertentu, nggak ada device-device tertentu, sesimpel mengirimkan hasil pemeriksaan penunjang itu juga sebuah bentuk dari telehealth. Kemudian yang terakhir dan yang populer juga, yang sedang populer diteliti yaitu telehealth atau telenursing untuk triase. Jadi terutama di luar negeri ya, kalau di Indonesia belum terlalu familiar, karena di luar negeri seseorang yang akan ke rumah sakit, terutama ke IGD, itu dia menelpon ambulans, atau mungkin dia ke klinik di dekat rumahnya, kemudian klinik tersebut mengantar atau mengirimkan ambulans untuk merujuk pasien. Nah, sebelum pasien ini sampai di rumah sakit pun, si rumah sakit sudah mengetahui data pasien yang akan dikirim ke rumah sakitnya. Entah itu petugas ambulansnya, entah itu petugas klinisnya yang memeriksa, data tersebut dikirim ke rumah sakit yang dituju. Kemudian rumah sakit akan dapat menentukan apakah pasien ini triase level 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga ketika pasien datang, nggak perlu lagi ditriase secara lama, langsung masuk ke triase level berapa dan langsung ditangani. Itu salah satu penerapan telehealth juga. Kemudian telehealth atau telenursing ini juga bisa diaplikasikan untuk perencanaan asuhan keperawatan. Dengan bentuk seperti apa? Yaitu bisa melalui konsultasi dengan ahli. Contohnya, saya perawat di desa A. Nah, karena saya perawat desa, saya bukan perawat spesialis, jadi saya tidak punya kompetensi atau tidak punya pengetahuan untuk misalkan ketika saya merawat pasien dengan gangguan jiwa. Saya perawat yang di desanya ada pasien gangguan jiwa, mungkin dalam kondisi emergensi gitu ya. Kemudian saya tidak tahu pasien ini tindak lanjutnya seperti apa karena saya bukan spesialis jiwa, maka saya bisa berkonsultasi dengan ahli atau spesialis jiwa yang praktek di tempat lain, jadi misalkan di kota atau di rumah sakit besar. Saya bisa menghubungi beliau, kemudian mengkonsulkan, ini saya punya pasien A, seperti ini kondisinya, bagaimana tindak lanjutnya, itu saya bisa berkonsultasi. Itu untuk perencanaan. Kemudian bisa juga dalam bentuk jadwal minum obat atau aktivitas. Nah, ini juga bisa dalam bentuk aplikasi atau bisa juga dalam bentuk konsultasi gitu ya. Tidak harus aplikasi yang complicated, tapi
Misalnya dengan chat saja, dengan reminder itu sudah bisa untuk membuat jadwal minum obat atau jadwal aktivitas dari klien kita. Jadi misalkan kita punya aplikasi, di situ kita bisa memasukkan jadwal minum obat, misalnya untuk pasien diabetes kan harus on time ya minum obatnya, pasien hipertensi juga. Jadi kita masukkan obatnya apa, mungkin bisa dengan gambarnya obatnya, jam berapa, nanti data tersebut diintegrasikan dengan aplikasi pasien. Di aplikasi pasien nanti ada remindernya. Itu sebenarnya sudah dikembangkan juga di Indonesia, yaitu aplikasi untuk mental health ya, pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Itu untuk perencanaan. Kemudian telehealth untuk implementasi itu bisa dalam bentuk, nah ini implementasi memang terbatas ya. Nggak semua asuhan keperawatan bisa di delivery dengan telehealth atau telenursing gitu. Terbatas pada apa? Pada aktivitas konsultasi atau konseling, baik itu melalui telepon atau video conference atau bahkan chat gitu. Kemudian ada juga misalnya di aplikasi, kita mengembangkan aplikasi, di situ disediakan tombol emergency. Jadi misalkan tombol emergency itu terhubung ke AGD 118 gitu. Jadi langsung memanggil ambulans atau menelpon operatornya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan kesehatan. Aktivitasnya hampir sama seperti konsultasi atau konseling ya, yaitu kita secara daring menyampaikan pendidikan atau informasi kesehatan kepada pasien. Itu untuk implementasi. Dan terakhir yaitu dokumentasi. Jadi seperti tadi ya, mengirim atau mengakses rekam medis. Itu juga satu bentuk dokumentasi. Kemudian pasien ingin ke rumah sakit, tapi dia registrasi dulu agar tidak mengantri. Itu juga satu bentuk dari dokumentasi. Itu untuk penerapan dari telenursing secara proses keperawatan. Media apa yang bisa digunakan dalam telenursing? Yang pertama paling sederhana yaitu pesawat telepon atau telepon, di mana belum ada smartphone, telenursing pun dapat dilakukan dengan cara menelpon pasien, memfollow up kondisinya, gitu. Jadi misalnya setelah operasi, kemudian 3 hari kemudian pasien ditelepon oleh perawat, apa kabar Bu? Saya perawat A dari rumah sakit ini, saya ingin memfollow up kondisi ibu, bagaimana jahitan operasinya, apakah bisa merawatnya, apakah ada nanahnya, dan seterusnya dari pesawat telepon. Jadi praktek itu sudah dilakukan dari dulu ya, terutama di luar negeri. Kemudian bisa dengan komputer juga, bisa dengan smartphone atau tablet, dan dibantu dengan device-device tambahan seperti yang tadi saya jelaskan ya, sensor atau mungkin alat-alat untuk mengukur parameter dari fisik atau kesehatan pasien. Kemudian bisa juga dibarengi dengan kamera atau mikrofon. Jadi misalkan kalau di luar negeri sudah banyak ya lansia yang dirawat di rumah, jadi home care. Dia mandiri di rumah sendiri, tapi di rumah tersebut ada kameranya dan bisa terhubung ke tenaga kesehatan yang merawat dia. Agar apa? Misalkan lansia tersebut jatuh, lansia tersebut butuh pertolongan, itu langsung bisa dimonitor di kameranya. Begitu. Surveillance jadi ya. Kemudian juga dengan software atau aplikasi pendukungnya. Kemudian manfaat dari telenursing apa saja? Jadi dengan telenursing kita bisa melakukan cost effectiveness. Jadi biaya kesehatan itu bisa ditekan. Baik itu dari transportasi yang dilakukan oleh pasien itu bisa ditekan kan, nggak usah transport kalau misalkan bisa melalui telenursing. Kemudian cost-cost seperti biaya ruangan dan lain-lain itu juga bisa ditekan. Seperti kita melakukan pembelajaran daring. Walaupun cost itu kemudian akan dialihkan ke yang lain, misalkan beli laptop, update software, dan lain-lain. Kemudian manfaat kedua yaitu dia bisa menjangkau daerah yang jauh, daerah yang terpencil gitu ya. Itu sebenarnya sesuai sekali dengan geografis Indonesia, karakter geografis Indonesia. Berpulau-pulau dipisahkan oleh laut ya, dan tidak merata jumlah tenaga kesehatannya, itu sebenarnya bisa dibantu atau diatasi dengan telenursing gitu. Sayangnya nanti kita bahas bagaimana telenursing itu di Indonesia sebenarnya. Kemudian yang berikutnya yaitu mengurangi kunjungan yang tidak diperlukan. Nah, tadi saya bilang kalau misalkan pasien ada keluhan,
dia bisa screening dirinya sendiri dengan deteksi dini, bisa juga dengan mengukur tekanan darahnya sendiri, mengukur gula darahnya misalkan, kemudian dikonsulkan kepada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu akan memutuskan apakah Bapak harus ke rumah sakit sekarang, ataukah Bapak dapat menghubungi klinik terdekat, ataukah Bapak bisa merawatnya sendiri di rumah dengan istirahat tidur misalnya, atau dengan obat-obatan yang bisa dibeli di apotek dan seterusnya gitu. Kemudian efisiensi sumber daya manusia ya, pastinya kalau misalkan satu dokter atau satu perawat dapat melakukan telenursing dengan beberapa pasien, itu pastinya juga bisa efisiensi sumber daya manusia. Yang berikutnya mencegah komplikasi dan atau perburukan kondisi atau kematian. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tadi saya bilang, misalnya pasien dalam perjalanan ke rumah sakit atau dirujuk oleh klinik ke rumah sakit. Klinik atau petugas ambulans dapat langsung dengan cepat mengirimkan data awal pasien sehingga rumah sakit dapat berjaga-jaga gitu ya. Sehingga dapat mengurangi waktu tunggu. Ini manfaat berikutnya memangkas waktu tunggu sehingga komplikasinya dapat berkurang atau kematiannya dapat dihindari. Itu. Kemudian bisa juga dari deteksi dini. Jika orangnya bisa deteksi dini tanpa harus datang ke rumah sakit terlebih dahulu, dia bisa tahu apakah saya memerlukan tindakan dengan segera gitu. Nggak nunggu kondisi tersebut parah baru ke rumah sakit terus tidak tertolong. Itu bisa dihindari, misalnya dia bisa memanfaatkan telehealth atau telenursing. Yang terakhir yaitu mempersempit perbedaan pelayanan atau skill tenaga kesehatan. Seperti kita tahu, di Indonesia pelayanan di kota itu akan sangat berbeda dengan pelayanan di desa. Nggak usah beda pulau, beda kabupaten atau kota dengan kabupaten aja sudah beda. Jadi di kota misalnya ada tenaga spesialis, ada tenaga yang berpengalaman dan seterusnya, tapi di kabupatennya hanya perawat-perawat yang dasar gitu ya, dan jumlahnya pun terbatas. Ini juga bisa dihindari atau diperkecil gapnya dengan telenursing tadi ya, aktivitas konsultasi dengan ahli. Kemudian yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi telenursing. Tentunya telenursing ini ketika diaplikasikan tidak bisa diaplikasikan secara menyeluruh dengan berbagai asuhan keperawatan diaplikasikan dengan telenursing, karena ada faktor-faktor yang akan menentukan apakah telenursing itu bisa dilakukan atau tidak. Yang pertama, teknologinya ada atau tidak. Itu yang penting ya. Jangan sampai kita pengen telenursing dengan orang-orang suku Baduy. Tahu nggak kamu kalau suku Baduy itu apakah punya handphone? Apakah kalau ada handphone, apakah bisa menggunakannya dengan baik? Gitu kan, jadi nggak semua orang bisa. Kemudian cost atau biaya yang dikeluarkan, seperti tadi yang saya bilang, ongkos transport memang nggak ada, tapi ongkos misalnya dia harus beli handphone, dia harus beli data untuk internet dan sebagainya, itu harus dipikirkan. Kemudian jenis asuhan yang dibutuhkan. Nah, nggak semua asuhan keperawatan itu bisa dilakukan dengan telenursing. Seperti yang kita tahu ya, karena adik-adik juga sudah semester banyak, jadi pasti sudah tahu asuhan keperawatan itu seperti apa bentuknya. Nggak semuanya bisa dilakukan dengan telenursing, karena kita harus healing touch, kemudian kita juga butuh mengkaji pasien, menyentuh pasien gitu ya. Kemudian yang berikutnya skill baik itu perawatnya ataupun pasiennya, apakah bisa menguasai teknologi gitu. Yang berikutnya jaringan, kita sudah muluk-muluk ya, pokoknya pengen desa-desa terpencil bisa telenursing, tapi desa terpencil itu belum ada internetnya. Nah, pastinya nggak bisa untuk dilakukan telenursing, atau telenursingnya harus disesuaikan bentuknya, apakah mau pakai telepon dan seterusnya. Kemudian budayanya juga, walaupun misalnya telenursing ini lebih efisien ya kalau kita pikirkan, nggak semua orang harus ke rumah sakit gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang harus ketemu sama orangnya sehingga bisa ngobrol banyak. Nah, itu adalah budaya atau latar belakang budaya yang bisa mempengaruhi. Kemudian kredensial atau afiliasi. Jadi ini sangat mempengaruhi telenursing. Misalnya adik-adik kepingin, udahlah aku pengen praktek telenursing,
aku mau buka konsultasi gitu ya, misalnya konsultasi untuk mengatasi stres gitu. Tapi kalau adik-adik jalan sendiri, orang nggak akan percaya gitu, memberikan identitasnya, memberikan keluhannya, menceritakan keluhan kesehatannya dengan adik-adik kalau tanpa kredensial atau afiliasi gitu. Kemudian kekurangan dari telenursing, dia tidak bisa digunakan jelas untuk menyentuh pasien, nggak bisa. Padahal kita harus ada yang namanya healing touch, atau ketika kita pengkajian harus menyentuh pasien ya. Inspeksi bisa aja kita dari telenursing, tapi untuk palpasi, auskultasi, perkusi tentunya nggak bisa gitu. Jadi itu kekurangan atau hambatannya. Kemudian tindakan-tindakan tertentu masih tetap memerlukan kehadiran perawat profesional dengan keterampilan yang bagus. Pasang NGT, pasang kateter, rawat luka, kalau memang pasiennya nggak bisa rawat luka yang advance, tentunya butuh perawat untuk datang gitu. Itu yang nggak bisa atau hambatannya. Kemudian untuk asuhan yang dilakukan melalui telepon ya, yang nggak ada video call-nya, itu nggak bisa didukung dengan bahasa nonverbal. Pastinya kita cuman suara aja gitu. Dan walaupun kita bisa video call pun BHSP-nya kurang dapat gitu, BHSP-nya, karena nggak bisa tatap muka langsung ya. Kita nggak bisa percaya orang yang dari video conference aja. Ada beberapa orang yang nggak bisa untuk BHSP melalui video conference. Kemudian tidak bisa mengontrol lingkungan. Jadi kalau lingkungan kita sendiri perawat mungkin bisa kita kontrol ya, cahayanya, kemudian kebisingannya bisa kita kontrol. Tapi untuk pasien sendiri kita nggak bisa mengontrol. Kadangkala atau seringkali kita misalnya video conference, lawan bicara kita ada anaknya, ada hewan peliharaannya gitu ya. Jadi bising sekali. Itu juga bisa menghambat. Kemudian dengan adanya hambatan fasilitas maupun skill, waktu yang digunakan tidak akan efektif. Nah, misalkan jaringan saya lemot, pasti proses telenursing nggak akan berjalan dengan lancar, dan itu juga akan mempengaruhi mood dari salah satu ya, entah itu perawat atau pasien. Waduh, ini kok konsultasinya nggak lancar. Akhirnya tidak bisa mengutarakan perasaannya dengan bebas pasiennya gitu. Atau mungkin skill-nya yang kurang bagus. Aduh, ini gimana cara saya untuk menghidupkan kamera? Itu kalau nggak bisa, waktunya habis untuk itu aja gitu. Itu jadi hambatannya. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kerahasiaan. Kita tahu dari mana data yang kita kirimkan tidak akan bocor gitu. Salah satu kasus yang terkini yang e-hack. E-hack itu kan berisi data kita, termasuk data nomor identitas kita, kemudian data-data kesehatan kita ternyata bocor. Nah, ini yang jadi hambatan atau kekurangan dari telenursing gitu. Data itu bisa saja bocor, ada risiko itu gitu. Kita nggak bisa ngomong risiko itu nggak ada risiko itu. Dan itu salah satu kekurangan yang memang harus diatasi atau ada kontrak sebelumnya. Kemudian bagaimana kita mengatasi hambatan tadi? Nah, misalkan untuk hambatan saat konsultasi lewat telepon atau video call, itu kita harus validasi identitas klien ya. Kita pastikan kalau yang kita ajak ngomong tuh benar-benar klien kita gitu, dan bukan orang lain. Kemudian perkenalkan diri dengan profesional. Saya perawat gitu ya, yang merawat ibu lewat telenursing. Dan sebutkan kredensialnya, afiliasinya. Jadi saya perawat yang merawat ibu lewat telenursing dari rumah sakit A gitu. Jadi ada afiliasinya atau kredensialnya gitu ya. Kemudian jelaskan tujuan, saya menelpon untuk memfollow up atau saya video call untuk memfollow up Bu, luka operasi ibu bagaimana kondisinya, misalkan seperti itu. Kemudian tetap lakukan langkah-langkah komunikasi terapeutik ya, dari fase orientasi, kerja, dan terminasi itu tetap dilakukan. Kemudian perhatikan bahasa verbal dan intonasi. Nah, ini untuk yang telepon, yang kita nggak bisa menunjukkan ekspresi wajah kita harus perhatikan benar-benar pemilihan kata kita dan intonasi kita. Karena itu satu-satunya alat untuk kita BHSP dengan klien, bahasa dan intonasi. Tapi misalnya video call, intonasi dan kecepatan bicara ya, tapi misalkan video call kita bisa menunjukkan wajah kita bisa melengkapinya dengan ekspresi wajah gitu.
Itu untuk mengatasi hambatan. Bagaimana telenursing di Indonesia? Ini terakhir ya. Jadi di Indonesia sendiri sebenarnya banyak aplikasi telehealth, terutama yang telemedicine. Misalkan Halodoc itu menyediakan konsultasi online dengan dokter. Begitupun rumah sakit di Indonesia yang besar itu sudah menyediakan telemedicine untuk bisa berkonsultasi dengan dokter. Tapi telenursing sendiri itu sangat jarang, atau mungkin saya belum nemu ya, belum ada. Namun sudah banyak penelitian. Jadi ada penelitiannya, beberapa penelitian yang tahapnya adalah pengembangan aplikasi. Jadi belum disebarkan, aplikasi itu belum digunakan secara luas, tapi sudah dikembangkan. Gitu. Banyak penelitian yang mengembangkan seperti itu. Sebenarnya kita sudah terlambat beberapa tahun ya dari luar negeri. Di luar negeri seperti saya bilang tadi, telenursing itu sudah dimulai dari adanya telepon. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untungnya ada pandemi untung ya. Karena ketika pandemi ini saya lihat penelitian tentang telenursing itu naik. Karena mau nggak mau itu dibutuhkan gitu. Orang nggak bisa dengan leluasa ke rumah sakit, ya harus walaupun nggak bisa ke rumah sakit harus bisa dapat pelayanan kesehatan, terutama pasien-pasien dengan penyakit kronis gitu. Jadi sudah banyak mengembangkan aplikasi telenursing, peneliti-peneliti di Indonesia ya. Kemudian yang ada sekarang yang banyak dikembangkan aplikasi telenursing ini adalah untuk mental health, keperawatan jiwa ya. Dan juga banyak juga untuk perawatan pasien kronis atau home care gitu. Hambatannya apa? Hambatan terbesar itu sebenarnya di fasilitas ya. Sebenarnya karena apa? Sebenarnya kemampuan pengembangan aplikasinya sudah ada gitu, pengembangan aplikasinya sudah ada kemampuannya, cuman fasilitasnya aja, afiliasinya aja yang kurang. Jadi rumah sakit lebih tertarik untuk menyediakan konsultasi dengan dokter, atau mungkin pengembang aplikasi lebih tertarik untuk menyediakan konsultasi dengan dokter, telemedicine ya. Tapi kalau telenursing sendiri jarang gitu. Nah, yang bisa dilakukan apa? Melatih SDM. Jadi sebenarnya bukan melatih SDM itu untuk menggunakan teknologi, bukan. Karena sebenarnya menurut penelitian terakhir yang saya lakukan dengan Bu Dora, bahwa nggak ada hubungannya telenursing dengan kemampuan teknologi, itu nggak ada hubungannya. Gitu. Walaupun kemampuan teknologinya bagus, dia digital native gitu ya, lahir dan besar dengan teknologi komunikasi, kalau dia tidak mengerti basic-basic atau dasar-dasar dari asuhan keperawatan, ya tetap dia nggak akan bisa melakukan telenursing. Gitu. Jadi yang terpenting dari telenursing adalah melatih bagaimana memberikan asuhan keperawatan yang baik dan memilih dan memilah apa yang bisa diberikan dengan telenursing. Itu sebenarnya. Kalau kemampuan teknologi itu sangat bisa untuk diasah. Yang penting ada tenaganya. Ini loh tenaga ahli untuk konsultan maternitas. Ini loh tenaga ahli untuk konsultan jiwa dan seterusnya. Itu yang kita perlukan. Kemudian terakhir, saya geser posisi saya ya. Terakhir yaitu electric communication will never be a substitute for the face of someone who with their soul encourage another person to be brave and true. Jadi komunikasi lewat elektronik itu nggak akan bisa menggantikan total ya peran perawat dalam komunikasi face to face. Membantu iya, memfasilitasi iya, tapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan. Jadi walaupun ada robot perawat pun itu nggak akan bisa menggantikan 100% peran perawat profesional sendiri. Jadi tetap semangat dan perlakukan teknologi itu seperti fasilitas ya, membantu kita saja. Jadi jangan tergantung hanya purely pada teknologi. Baik, terima kasih.